Kita semua tahu tentang kentang goreng atau french fries yang merupakan salah satu cemilan paling populer kalau kita ngemil di restoran. Tapi kenapa ya kentang goreng disebut french fries? Halo semuanya, kenalin gue Baka Mitai, dan ini adalah sejarah mengapa kentang goreng disebut french fries. Nah, sebelum kita cari tahu kenapa namanya itu french fries, kita harus mengenal terlebih dahulu bahan utama dari french fries, yakni kentang. Nah, awalnya kentang itu ditemukan pada tahun 1537 oleh Jimenez de Quesada, seorang penjelajah asal Spanyol. Dia dan pasukannya melewati sebuah desa di Kolombia, dan desa itu tiada penghuninya, namun banyak kentang yang ditinggalkan. 20 tahun kemudian, akhirnya kentang diperkenalkan kepada penduduk Spanyol dan Itali, dan ya makin lama satu Eropa kenal yang namanya kentang. Pada awalnya, kentang itu nggak banyak yang suka, nggak banyak yang makan, karena bentuk mereka yang kecil dan rasanya pahit. Nah, karena itu, kentang pada awalnya dikenal sebagai makanan hewan ternak, terutama babi. Di saat yang bersamaan, ada suatu daerah yang unik di Belgia, di sebuah desa dalam lembah Meuse. Mohon maaf, itu pengejaannya susah, itu bahasa Prancis coy. Bahan makanan utama dalam desa tersebut adalah ikan, dan biasanya ikan dimasak dengan cara dipotong menjadi bagian yang kecil-kecil, kemudian digoreng. Nah, dalam musim dingin, saking dinginnya, sungai-sungai daerah situ beku. Dan kalau sungai beku, ya pasti nggak ada ikan. Dan akhirnya penduduk desa itu mau nggak mau ya harus cari sumber makan yang lain. Nah, kalau di sini, tanaman yang mereka gunakan adalah kentang, karena jumlahnya banyak dan nggak banyak orang yang makan. Mungkin ini karena tradisi atau kebiasaan, tapi pada akhirnya ya mereka masak kentang itu layaknya mereka masak bahan makanan yang sebelum-sebelumnya, yakni dipotong menjadi bagian kecil-kecil, lalu digoreng. Oke, mantap. Jadikan tuh french fries. Nah, tapi itu kan kentang goreng. Kenapa dia bisa disebut french fries, padahal secara teknis diciptakan di Belgia? Nah, untuk itu kita harus fast forward, kita harus lompat berapa ratus tahun ke tahun 1914 sampai 1918 dalam sebuah periode yang dikenal sebagai Perang Dunia Pertama. Pas Perang Dunia Pertama ini, tentara Amerika Serikat banyak yang distasiunkan di negara-negara Eropa seperti Belgia. Dan di Belgia, kentang goreng sudah menjadi hidangan nasional, anggap kayak soto atau nasi uduk di Indonesia. Nah, jadi wajar aja kalau tentara-tentara Belgia memperkenalkan kentang goreng kepada tentara-tentara Amerika Serikat. Nah, tapi orang Belgia berbicara dengan bahasa Prancis. Maka itu, prajurit Amerika Serikat menjulukinya sebagai French fries. Sebenarnya jujur aja ini hanya kumpulan cerita-cerita dan kisah-kisah yang gue temukan di internet. Belum tentu semua hal yang gue jelasin di sini itu fakta, karena semua yang terjadi itu juga nggak ada yang tahu pastinya siapa yang pertama kali potong kentang menjadi kecil-kecil terus digoreng. Cuman ini adalah salah satu cerita yang paling sering diakui lah, yang paling sering dianggap nyata oleh netizen. Nah, jadi thank you semuanya yang udah nonton. Dan thank you banget kalau lu semua udah nyampe di titik ini pada video gue. Mohon maaf kalau video gue masih jelek karena ini video pertama gue. Dan bagi kalian yang masih di sini, gue mau memberikan fakta-fakta bonus. Di tahun 1748, parlementer Perancis melarang tanaman atau kultivasi kentang karena dipercaya bahwa kentang menyebabkan berbagai macam penyakit. Seniman asal Jerman bernama Stefan Bohnenberger. Gila, nama-nama asing itu emang paling susah. Stefan Bohnenberger menciptakan sebuah instalasi bernama Pomme d'Or atau Golden Fries, yakni dua kentang goreng yang dibentuk menyerupai salib kemudian dilapisi emas. Wow. Negara pengonsumsi kentang goreng terbanyak di dunia adalah Belgia, dan kedua setelahnya adalah Amerika Serikat. Itu untuk video gue. Thank you semuanya karena udah nonton. Dan untuk sumber-sumber dari segala yang gue ceritakan dalam video ini akan gue cantumkan di description. Jadi bagi kalian yang mau baca dan research lebih lanjut, silahkan. Gue Baka Mitai dan terus penasaran.